Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan kita hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Hai, perkenalkan saya Febriana Kartika Putri, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas 4D. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, sejarah kebudayaan Islam, kelas 3 MI. Nah, saya akan menjelaskan tampilan atau gambar-gambar yang ada dalam PPT interaktif saya. Ini merupakan tampilan awal dari PPT. Untuk mengetahui isi dari PPT ini, maka kita dapat mengklik tombol start ini atau mulai. Nah, di sini terdapat tampilan menu. Di dalam menu terdapat beberapa opsi untuk menjelajah PPT lebih dalam. Kita akan menjelajah bagian petunjuk terlebih dahulu. Di dalam petunjuk ini terdapat panah yang berwarna kuning menghadap ke kanan atau untuk halaman selanjutnya. Kemudian tombol gambar rumah ini merupakan tombol untuk kembali ke menu. Selanjutnya tombol kaca membesar yaitu tombol untuk kembali ke petunjuk. Dan tombol berwarna biru dan kuning ini merupakan salah satu tombol yang bisa diklik untuk membuka petunjuk, kompetensi, materi, rangkuman, dan kuis. Dan sedangkan tombol bentuk panah biru ini merupakan tombol kembali ke halaman sebelumnya, dan tombol merah hijau ini merupakan tombol ke sampul. Kita dapat menggunakan tombol rumah ini untuk kembali ke menu. Setelah menjelajah petunjuk dan memahami petunjuk, maka kita bisa membaca kompetensi. Dalam kompetensi ini terdapat yaitu peserta didik mampu memahami agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan tradisi dan kepercayaan yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Yang keempat, peserta didik mampu mengorganisasikan informasi kisah tentang karakteristik agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Untuk kembali ke menu, kita bisa klik tombol rumah. Setelah membaca kompetensi, kita bisa membaca materi. Di dalam materi ini terdapat dua sub. Yang pertama yaitu A. Agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama Tauhid atau agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejumlah agama dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negeri Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota dia melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab disebut zaman jahiliyah
artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksud manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Untuk mengetahui halaman selanjutnya, maka bisa mengklik tombol panah berwarna kuning. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepada kabilah nenek moyang mereka, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain dari luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama pada saat mereka membutuhkan. Setelah selesai membaca materi ini, kita bisa menggunakan tombol rumah ini untuk menuju ke menu. Yang kedua yaitu kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Di dalam materi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu menyembah berhala. Patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Dia Amr bin Luhai mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Yang kedua yaitu menyembah bintang. Ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena mereka memuja dan menyembah benda-benda itu, mereka menengadahkan tangan ke langit seraya memohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Yang ketiga yaitu menyembah malaikat. Kita umat Islam beriman kepada adanya malaikat, tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan. Di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putri-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putri-putri Tuhan. Yang keempat yaitu menyembah jin, roh, dan hantu. Pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, atau hantu akan menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Adapun Hud adalah berhala yang disembahkan oleh suku Qaid tidak Ummatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Husail. Yagus sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Qatifdi yang terletak di lereng Bukit Sabak. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan. Nasr sesembahan suku Himyar dan keluarga Sikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung untuk menghormati roh-roh mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang soleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh-roh leluhur mulai. Kita bisa menggunakan tombol ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Setelah selesai membaca materi semua,
kita bisa kembali ke menu untuk melihat opsi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita bisa membaca rangkuman materi. Adapun rangkuman dari materi hari ini yaitu masyarakat Arab sudah mengenal adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang disembah dan Zat yang Maha Terpuji. Ajaran ini adalah ajaran agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan putranya Nabi Ismail. Amru bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang membawa patung berhala dari hasil perjalanannya ke daerah Balqa di negeri Syam atau Syria. Masyarakat Arab jahiliyah yang percaya benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, bintang mempunyai kekuatan. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangan. Hubal, yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Masyarakat Arab jahiliyah yang menyembah benda langit, malaikat, dan menyembah jin, roh, dan hantu. Setelah selesai membaca rangkuman, maka bisa mengklik tanda rumah untuk kembali ke menu. Kita bisa menggunakan ikon kuis ini untuk mengerjakan kuis. Nah, di dalam kuis ini terdapat soal dan beberapa opsi pilihan ganda jawabannya. Nah, untuk mengetahui salah atau benarnya jawaban yang kita klik, maka saya akan berikan contoh. Contohnya, siapakah pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negeri Syam atau Syria? Maka jawaban yang benar yaitu B. Amru bin Luhai. Maka jika diklik akan muncul ikon seperti ini. Dan apabila kita mengklik jawaban yang kurang benar atau salah, maka muncul ikon seperti ini. Nah, maka kita akan mencoba dengan soal selanjutnya. Zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab disebut. Kita akan menjawab, ya, ternyata zaman purba salah, maka akan muncul ikon seperti tadi. Kita akan mencoba lagi. Nah, ternyata zaman jahiliyah benar. Nah, kalian semua bisa menjawab kuis-kuis ini sampai selesai atau sampai terakhir. Jika sudah sampai 10, maka kita bisa ke halaman terakhir atau bisa kembali ke menu. Nah, setelah ke halaman terakhir, kita bisa mengklik tombol rumah berwarna hijau ini untuk kembali ke bagian sampul. Nah, demikianlah dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.